Hari ini 25 Juni 2025, balik dengan saya pembahasan untuk XAUUSD. Teman-teman bisa memperhatikan hal yang menarik ya. Apa tuh yang menarik? Jawabannya adalah ketika kita memperhatikan dari market yang bergerak untuk XAUUSD, saat ini tentu pergerakannya adalah sideways, pembuatan base yang sangat amat signifikan, sangat amat besar. Ini base weekly kalau misalnya kita nanti lihat ya. Dan saat ini dia sebenarnya bergerak di upper levelnya. Apa tuh maksudnya di upper levelnya? Dia bergerak hanya untuk range di atas dari 3296 3280, jadi terus bergerak di atasnya. Sedangkan dia tidak lagi bergerak di level bawah seperti yang terjadi ketika teman-teman perhatikan di sini dan di sini. Ini kan dia up, ketahan terus drop. Nah, dia makannya di bawahnya sebelum dia balik lagi ke atas. Drop lagi, dia makan di bawahnya lagi sebelum dia nanti ke atas, dan ini bergerak di atasnya terus-menerus. Jadi selama dia masih di upper sideways, tentu range pergerakan harga akan berada di 3290-an sampai ke 3300-an kembali, ke 3400 juga sama. Jadi bolak-balik di antara tersebut. Nah, kalau misalnya kita perhatikan di sini, teman-teman sekalian bisa ya melihat kemungkinan-kemungkinan atau possibility yang bisa dimanfaatkan untuk menjalankan trade-nya. Menurut saya still ini sideways yang besar. Ya, semalam Powell juga sudah testimoni, hari ini akan testimoni kembali. Lalu GDP growth rate nanti akan rilis tanggal 26 Juni, which is tomorrow, hari Kamis, bersamaan dengan IGC, bersama dengan Durable Goods Order, dan dan Jumat nanti ini yang jadi hal paling menarik, PCE Price Index. So teman-teman, minggu ini minggu volatile, teman-teman tahu sendiri, teman-teman merasakan sendiri bagaimana market bergerak sangat amat signifikan, dan kita jalani dengan sangat amat baik. Saat ini yang perlu kita fokuskan adalah what should we do next, apa yang perlu kita lakukan selanjutnya. Oke, secara daily teman-teman tahu still dalam pembentukan sideways-nya, still di sideways upper sideways-nya ya, which is masih bagus, masih tidak jatuh di bawah dari 3200-an, masih bertahan, setidak-tidaknya masih bertahan di atas 3296, 3280. Itu adalah hal yang baik. Ya, that's actually a good condition lah. Saya bisa bilang sama teman-teman sekalian, that's actually a good condition. Sekarang kita pindah ke Oanda kita ngomongin H4. H4 kita ngomonginnya basic dalam naked chart. Within this naked chart ada yang menarik teman-teman. Apa yang menarik? Bahwa dia up, ketahan terus drop signifikan, ninggalin gap 1 di Selasa, drop. Ini di H4 bener-bener closingan H4-nya hanya drop teman-teman. Walaupun di sini ini kalian lihat gocekannya turun sampai 3333, terus balik lagi untuk close di 3351, tetapi selebihnya adalah hanya mengalami penurunan yang signifikan. Sebelum akhirnya saat ini 1, 2, 3, 4 candlestick semuanya menunjukkan bullish. Apakah sudah menutup semua seller position di sini? Belum. Tetapi ada pembalikan yang menurut saya menjadi menarik. Kenapa? Karena market mulai juga ada pergerakan atas dan bawah yang baik. Begitu. Jadi menurut saya apakah akan ada possibilities dia bisa naik ke atas nutup gap? Yes, ada. Tapi banyak jalan yang harus dilewati. Ya. Akan banyak jalan yang harus dilewati dan akan banyak key level yang perlu di sweep habis. So, kemungkinan besar kita bisa ngeliatnya dalam level H1, dan di situ nanti seperti biasa saya sampaikan, buy dan sell saat ini bisa kita jalankan dengan seksama. Kenapa? Karena sell-nya kuat, buy-nya pun juga ada potensial rebound-nya. Nah, kita ke H1, tempat kita melaksanakan trade yang kita jalankan. Saya akan hapus beberapa. Ini hasil analisis saya kemarin. Setelah sambil trade bersama kalian, sambil saya analisis sendiri. Nah, ini saya akan hapus dulu. Nah, saya akan hapus. Di sini kita lihat dan kita perhatikan teman-teman sekalian. This is the highest level and this is the lowest one. 618 ada di 3344. Which is kalian lihat apa yang terjadi di 3344, ketahan dan tidak berhasil breakout. Lalu terakhir di 79 ada di 3345. Ini akan menjadi dua zona sell yang akan saya patok di hari ini. Kenapa? Karena ya tadi saya bilang, walaupun memang strong buat bullish, karena kalian lihat ada pembalikan, tapi tetap dia tidak berhasil untuk break lebih tinggi daripada area yang dia jalankan. So, 3334, 3334, 3336 dan 3345, 3347 akan menjadi area sell saya. Itu satu dulu. Ya. Yang kedua, ada nggak sell-sell di atasnya? Menurut saya nggak terlalu penting untuk memikirkan sell-sell yang di atasnya. Kenapa? Karena ini nanti akan ada dalam zona-zona yang sebelumnya kita sudah perhatikan. Jadi saya hapus. Karena selebihnya kalau dia berhasil sweep 3345, possibilities dia akan nutup gap di sini terbuka lebar. Ya.
Jadi fokus utamanya adalah hanya dari pergerakan yang terjadi di sini saja. Oke, itu satu. Sekarang kita ngomongin buy levelnya. Kita ganti this level menjadi garis. Garis kita akan menemukan beberapa key level. 1 di sini, 2 di sini, 3 tentu yang paling bawahnya. Ini saya balikin lagi. Ya, kalau misalnya kalian perhatikan di situ ada perlambatan. Jadi dia up, ketahan perlambatan. Di sini up strong, lambat, baru bullish lagi. So kita bisa anggap ini sebagai demand zone atau order block. Ya kalau misalnya kalian ngomongin pakai order block, it's actually an order block. 3323, 3321, below levelnya adalah 3319, 3317. Ya, untuk order block yang ada. So kalau misalnya ditanya apakah ini adalah level yang baik untuk diperhatikan, jawaban saya adalah iya, teman-teman sekalian. Ini adalah 4 level terdekat yang paling layak untuk kita perhatikan. Dengan buy-nya sangat amat tipis perbedaannya, karena ini 3323, 3321, nanti next selanjutnya 3319, 3317, jadi kita bisa memanfaatkannya untuk trading berulang. Tapi menurut saya adalah fokus dalam sell yang bagus ini. Kenapa? Karena potensi dia bisa ketahan itu jauh lebih besar. Kalau misalnya dia retest dan tidak berhasil breakout, dia akan drop kembali, makan di 3323, 3321 untuk nanti bisa confirm melanjutkan penguatannya, atau malah dia akan mengalami perlambatan lagi ke depannya. Why? Karena kalau kita tarik di level sampai bawah sini, this is gonna be another possibilities untuk terjadinya penurunan. Kalau misalnya dia ketahan ya teman-temannya. Tapi kalau misalnya enggak, ya tentu akan kembali melanjutkan penguatannya yang baik. So menurut saya 3336, 3334 ini dan 3345, 3347 adalah dua level sell yang bagus. Selama 3334 tidak di breakout di H1 dan selama 3345 tidak di breakout di H1. Untuk buy 3323, 3321, 3319, 3317. Selama 23 dan 19 tidak di breakout di H1. Ini dua zona buy yang simple menurut saya. Perhatiannya adalah karena dia impuls, melambat, impuls, melambat, impuls. So this one a good order block, this one also a good bullish order block. Bisa diperhatikan untuk area entry-nya. Gitu. Jadi nggak ada, kalau saya lihat dari lower time frame sih nggak akan ada zona-zona yang kayak oh ini adalah level saya akan manfaatkan buat entry scalping, kayaknya nggak ada sih. Ya jadi menurut saya sebatas memperhatikan yang terjadi sekarang aja, and supposedly it's gonna be a good things kalau misalnya memang bisa ada rebound atau bahkan ada potential retracement seandainya kita harus makan buy di bawah. Ya. Jadi I think that's actually enough. Kalau misalnya penjelasan XAUUSD ini udah sesuai juga dengan market yang terbentuk. Apakah ada possibilities dia bisa rebound di hari ini? Yes, there's actually possibilities. Tapi ingat teman-teman, selling pressure-nya sangat amat besar. Ini kalian bisa perhatikan. This is a selling pressure. Start dari malam. Ya, ini kan start dari malam. Senin, terus Selasa, dia selling pressure dari 3390-an ini. Drop terus, di sini ketahan sebentar sebelum akhirnya drop lagi. Artinya apa? Kalau misalnya buyer mau liquidity run all of this level, tentu dia butuh momentum, tentu dia butuh candlestick impulse yang mungkin nge-break kencang seperti ini. Mungkin butuh seperti itu. Mungkin butuh candlestick yang sekali terbang atau sekali up naiknya itu bisa 100-an pips ke atas. 100 sampai 200-an pips ke atas untuk bisa menunjukkan bahwa oke, buyernya sudah kembali exist di dalam market. Ya, untuk sekarang sih menurut saya 4 level ini adalah 4 level utama yang bisa teman-teman perhatikan. Zonanya dekat semua dan semuanya dikonfirmasi dalam H1. Tidak ada zona scalpingan di dalam mapping saya, tapi kalau misalnya nanti sering berjalannya waktu ada scalpingan, saya akan informasikan juga. Bagi teman-teman GrowCow, nothing to be worry about karena saya pasti akan selalu share hasil mappingan ini di dalam grup. Bagi teman-teman yang publik, jangan perlu khawatir karena saya juga akan pasti re-upload video ini di YouTube saya. Jadikan mapping ini sebatas sebagai referensi, sesuaikan lagi dengan trading plan yang kalian jalankan, dan semoga membantu dalam trade yang kalian akan laksanakan dan eksekusi di hari ini.